Saya bisa merangkum lagi perihal menikah yang melangkahi kakaknya dengan menikah yang menunggu mapan. Itu banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oh, banyak pertanyaan gitu. Punya prinsip tidak akan nikah sebelum kakak saya nikah. Orang tuanya. Hah? Orang tuanya yang punya prinsip. Oh iya, Jangan orang tuanya punya prinsip ya jangan nikah. Nikahnya harus urutan dari kakak dulu, kemudian adik. Kalau orang tua punya prinsip kayak gitu, kita harus pintar-pintar ngomong sama orang tua. Bilang begini ya, kakak itu umurnya 35, saya umurnya 25. Saya sudah siap nikah, nunggu-nunggu kakak, kakak belum nikah-nikah. Calon juga nggak ada. Padahal bapak ibu tahu, ayah ibu tahu. Sifatnya kakak itu kan kalau ada lawan jenis datang, dia langsung kayak benci banget ngeliat lawan jenis. Kayak nggak suka. Makanya setiap laki-laki mendatangi itu, dia tuh jadi kayak orang kayak uring-uringan, jadi kayak apa, kan ada tuh sifat kayak gitu perempuan. Didatangi laki-laki malah dia kayak benci gitu malahan. Kalau yang deket-deket tuh malah benci. Ayah ibu mama kan tahu dia punya sifat kakak kayak gitu. Kalau nunggu kakak dapet jodoh kayak gitu, terus saya nikahnya kapan? Kalau sampai dia nggak nikah-nikah kakak tuh, ternyata nggak dapat jodohnya, apakah terus saja jadi nggak nikah-nikah? Kalau gitu ayah sama mama tuh apa nggak malu punya anak nggak ada yang nikah semuanya? Gara-gara terhalang oleh kakak yang nggak nikah-nikah tadi. Terus bagaimana dong? Nah, kalau ayahnya bilang gitu ya makanya biarlah ini kasih aku tak dulu lah, tak usaha bantu dulu nyarikan jodoh buat kakak. Kalau enggak ya sudah, nanti saya tak izin sama kakak. Kalau kakak nggak ngizinkan, bapak ibu harus bisa ngerayu kakaknya. Gimana caranya? Adiknya harus bisa nikah duluan. Pokoknya kakak itu dirayu dan dikasih kedewasaan, nasihat itu supaya dia dewasa. Dewasa apa? Ya supaya dewasa harus mengikhlaskan adiknya nikah lebih dahulu. Justru kalau dia memberi pintu pernikahan buat adiknya, siapa tahu Allah membukakan pintu perjodohan buat kakaknya. Kenapa? Memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia. Siapa tahu dengan membuka pintu tadi itu Allah bukan pintu jodoh buat kakaknya. Insya Allah. Bener, adiknya nikah. Nah adiknya ini kan punya kakak. Nah kakaknya juga kan belum nikah. Nah, sama-sama ngelangkai ya. Siapa tahu yang sama-sama ngelangkah dilangkai ini dijodohkan, siapa tahu cocok. Karena apa ya, merasa senasib gitu kan ya. Sama-sama orang payu-payu, nggak ada pilihan lain lagi, jadi akhirnya. Nah itulah kuasa Allah, bisa saja terjadi. Itu ya. Jadi pintar-pintarlah ngerayu. Persoalannya pasti di sini. Persoalannya apa? Pak Ustadz, ya ini persoalannya kakak saya tetap ngeyel, tidak akan merestui pernikahan saya kalau saya ngelangkai dia, Pak Ustadz. Loh memang kita minta restu nggak sama kakak kok? Restu ke orang tua. Oke Pak Ustadz, kakak saya nggak ngerestui, tapi dia berencana untuk membubarkan pernikahan saya. Oh kalau gitu laporkan aja ke polisi sejak sekarang. Nggak ada hak sama sekali, tidak ada hak. Dan ini harus tegasnya orang tua itu di situ. Pak Ustadz, ya kakak saya berjanji, katanya dia bersumpah rumah tangga saya tidak bahagia karena ngelangkai dia. Sumpahnya tidak akan berlaku karena sumpahnya tadi sumpah dalam hal maksiat. Sumpah dia itu sumpah dalam kemudorotan, maka tidak berlaku. Ingat ya, sumpah dia tidak berlaku. Kenapa? Dia berdiri bukan di atas kebenaran. Kalau dia berdiri di atas kebenaran, sumpah bisa berlaku. Yang mengatakan nikahmu kakak sumpahin tidak akan pernah bahagia selamanya, nggak akan bisa. Karena dia berdiri di atas sesuatu yang keliru. Kalau dia berdiri di atas yang benar, bisa saja terjadi. Gitu ya. Maka terhadap kakak ini tetap santun, tetap baik. Kamu kalau nikah, calonmu tak bunuh. Wah, kok sampai kayak gitu? Ya sudah kak, kamu tak bunuh sekarang. Janganlah, ini orang tua harus turun tangan kalau dalam begini, ya harus turun tangan. Baik. Caranya gimana ya? Bisa nikah diam-diam mereka tanpa sepengetahuan kakaknya, untuk menjaga semua. Ya, nanti sudah nikah, selesai pindah kemana? Gitu. Selesai.